Oke, ketemu lagi sama saya Rifut Cahyono di CB Karapu Channel. Saya mau ajak teman-teman, sekarang kita unboxing. Oke, mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, apa isinya. Nah, saya mau kasih hint sedikit nih. Ini adalah salah satu jenis iguana yang mempunyai gigitan terkuat di antara semua jenis iguana yang lain. Jadi kalau di Amerika dia dijuluki crocodile iguana. Kalau di Indonesia punya banyak nama, salah satunya adalah iguana ekor duri. Ini adalah salah satu impian mungkin ya untuk para pencinta iguana untuk bisa mempunyai koleksi yang berbeda-beda jenis. Nah, ini salah satunya nih guys. Ada, kalau kita lihat, ada rhino iguana, ada Cuban rock, ada Fiji iguana, dan banyak macam ya. Dan salah satunya ini yang saya mau buka ini adalah yang namanya Stenosaurus similis atau Black Spiny Tail Iguana. Kita lihat ya. Katanya penjualnya masih galak guys. Jadi saya nggak mau di video ini kegigit ya. Jadi kita perlu pelan-pelan aja. Jadi ini adalah So, teman-teman, ini adalah Spiny Tail Iguana atau Stenosaurus similis ya. Salah satu iguana dari South America. Kita bisa temukan mereka di daerah Meksiko dan bagian Amerika Utara yang lain ya. Stenosaurus similis ini adalah jantan teman-teman. Jadi mereka bisa bertumbuh sampai 1 meter 20 cm ya. 1 meter 20 cm. Mereka kenapa dinamakan Spiny Tail Iguana? Karena di ekornya ini banyak sekali duri-duri nih. Coba lihat, durinya tajam banget nih di ekornya. Itu sebabnya mereka dinamakan Spiny Tail Iguana. Gigitannya sangat ditakuti karena gigitannya sangat keras sekali di antara iguana-iguana lainnya. Yang menarik, Stenosaurus ini mereka bisa mempunyai banyak sekali variasi warna. Di tempat-tempat yang mereka sangat cocok, mereka bisa kebiruan atau bisa lebih ke orange ya warnanya. Nah, ini kayaknya dia lebih banyak ke orange ya nih. Lebih banyak ke warna pink. Coba dites dulu, masukin tangannya ke mulut. Keren banget nih. Nah, iguana adalah salah satu hewan yang sangat populer sekarang. Oi. Sangat populer sekarang karena banyak sekali teman-teman yang udah berhasil untuk menernakan iguana. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, sekarang ini iguana adalah salah satu hewan yang invasif guys, dianggap invasif oleh pemerintah Indonesia. Karena banyak sekali di negara-negara kayak di Amerika, iguana udah banyak sekali ditemukan di tempat liar dan menjadi hama. Jadi di Indonesia sendiri kita udah tidak boleh lagi import iguana ya. Yang maksud saya adalah green iguana ya. Udah tidak bisa lagi import untuk di Indonesia. Nah, untuk jenis ini kita masih bisa import nih. Kita masih bisa import jenis ini beda jenis dari iguana tapi masih dalam rumpunnya iguana ya. Wow, keren banget nih. Nah, saya sangat percaya kalau kita iguana yang ini, karena ini bukan dari alam ya teman-teman ya. Jadi kita dapatnya udah dari
orang yang udah mulai ternain di sini. Jadi mereka kecenderungan akan lebih jinak dibandingkan dengan iguana kalau kita impor dari alam. Nah kalau dari alam akan susah sekali untuk kita bisa jinakinnya. Tapi kalau ini saya percaya 1, 2, 3 minggu kita bisa jinakin mereka. Jadi banyak sekali, kalau kamu lihat di video saya sebelumnya, saya pernah tawar satu iguana jenis Stenosaura ini 18 juta ya, dan nggak dikasih sama orangnya. Nanti saya liatin di chatnya, ada di link di atas ya. Nah untuk jenis ini adalah impian buat para pecinta iguana nih, karena semakin besar warnanya akan semakin cerah, warnanya akan semakin bagus. Kalau kita lihat stripnya sangat simetris banget. Nah harapan kita semakin dia dewasa, warna merahnya akan semakin keluar ya, akan semakin menonjol untuk warna pinknya. Bahkan kemungkinan juga bisa menjadi kebiruan nih, sama seperti di alamnya. Mereka adalah makhluk yang sangat cerdas sekali. Mereka bisa kenal orang yang memberi makan mereka. Jadi saya taruh mereka di kotak yang tidak terlalu besar seperti ini, supaya kita bisa gampang untuk berinteraksi dengan mereka ya. Ada beberapa teman-teman juga biasanya mereka taruh di kontainer box, tapi buat kita lebih bagus di tempat seperti ini. Stenosaura similis atau spiny tail iguana. Nah, kayaknya ini udah mulai color mutation ini guys. Udah mulai warna pinknya udah sangat bagus banget. Cakarnya tajam banget nih. Kita masukin aja ya biar nggak stres ya. Masukin aja. Bentar aja udah baret semua nih. Oh, lihat. Keren. So, bayangin cakarnya yang begitu tajam, apalagi gigitannya ya. Nah, makanan mereka waktu mereka kecil, mereka ini untuk Stenosaurus similis ini makannya kebanyakan adalah serangga guys. Tapi semakin dewasa, semakin besar, mereka akan mulai lebih ke herbivore. Jadi mereka lebih akan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi untuk ukuran segini udah kita mulai kasih sayuran lebih banyak daripada serangga. Jadi ada plus minus nih kita taruh kandang seperti ini teman-teman. Keuntungannya mereka akan lebih banyak, lebih gampang untuk dapat sinar matahari ya. Udaranya juga ventilasinya lebih bagus. Jadi untuk taruh tempat ini sangat bagus untuk kesehatan mereka sebenarnya. Cuman kekurangannya kalau masih agak liar dia bisa tabrak-tabrak ini ya. Moncongnya kalau dia panik atau ini dia tabrak ini mulutnya bisa luka. Jadi terserah teman-teman mau yang mana, mau taruh kontainer. Kalau kamu taruh kontainer kamu harus kasih ventilasi lebih banyak dan rajin bawa keluar untuk di sinar matahari ya. Tapi kalau tempatnya seperti ini mereka lebih mudah untuk beradaptasi, dia bisa lihat sekeliling dan bisa dapetin udara yang ventilasi lebih bagus dan sinar yang lebih bagus. Jadi itu kelebihannya juga. Nah, mudah-mudahan karakter dari similis ini kita harapin mereka nggak terlalu jumpy ya, nggak terlalu giras, jadi nggak tabrak kiri kanan. Jadi kita jaga supaya mulutnya nggak luka. Untuk kalau ukuran segede gini, ini kayaknya umurnya sekitar 2 atau 3 tahun guys. Jadi masih belum full grown ya, masih belum ukuran
maksimalnya. Jadi bisa bertumbuh 3 kali, 2 sampai 3 kali dari besarnya ini. Saya pernah lihat bisa badannya bisa sekitar 60 sentian lah ya. Nah ini masih remaja nih, jadi kita masih punya banyak waktu untuk berinteraksi dengan dia dan menjinakannya juga kita masih punya banyak waktu. Kalau udah terlalu dewasa agak sulit untuk dijinain. Cuman ini kayaknya ukurannya udah bagus lah, udah nggak terlalu baby lagi ya. Keren. Saya percaya teman-teman pasti setuju nih kalau ini adalah salah satu iguana yang sangat indah sekali ya warnanya. Warnanya sangat indah sekali dengan banyak sekali variasi, bisa agak kemerahan, agak orange, juga bisa kebiru-biruan nanti besarnya. Nah mereka saya koreksi tadi penyebarannya sebenarnya di Amerika Tengah sampai Amerika Utara ya. Jadi tercatat bahwa spiny tail iguana ini masuk dalam Guinness Book of Record dengan lari tercepat di antara jenis-jenis iguana lainnya. Jadi mereka bisa lari sangat cepat sekali sampai 34 km per jam larinya. Nah jenis iguana ini teman-teman sekarang udah nggak boleh lagi masuk ke daerah Amerika karena mereka di Amerika juga mulai menjadi hewan invasif di sana. Untungnya di Indonesia kita masih belum memasukkan mereka sebagai hewan invasif. Hanya Great Iguana aja yang masuk hewan invasif di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang suka dengan jenis-jenis iguana, ini salah satu koleksi yang kita harus punya dan kita bisa lestarikan juga. Ukuran betinanya lebih kecil daripada ukuran jantannya. Ukuran betina tercatat antara 80 sampai 1 meter aja untuk panjangnya, sedangkan yang jantan bisa sampai 1 meter 20, 1 meter 30. So teman-teman, saya bawa turun nih iguana saya yang jantan ya, yang green iguana, tapi dia yang jenisnya yang red nih. Jadi supaya buat perbandingan aja besarnya untuk iguana green iguana ini bisa mencapai 1,60 meter nih guys. Jadi mereka jauh lebih besar dari belahan dunia yang berbeda juga. Kalau ini dari El Salvador sampai Kolombia ya penyebarannya. Kalau Sternosaurus similis dia dari Amerika Tengah. Kalau ini dari Amerika Utara nih. Jadi Grand Iguana ini salah satu hewan yang sangat favorit sekali di Indonesia, sangat banyak diminati karena karakternya mereka kalau kita udah piara lama, mereka sangat jinak sekali dan sangat gampang sekali untuk dipelihara. Ini jantan nih guys. Jadi ini iguana jantan kita dapat udah gede nih. Nah untuk iguana jenis ini dia semakin besar kalau mereka udah adaptasi, warnanya akan semakin merah dan semakin merah. Jadi mereka bisa berubah warnanya. Di Indonesia penyebarannya udah mulai banyak sekali mutasi-mutasi yang baru ya. Ada yang albino, ada yang yang red, ada yang biru, ada juga yang snow. Jadi udah mulai banyak sekali di pasaran. Ini yang jantan nih. Tinggal ya, bye-bye. Tinggal kamu lihat perbandingannya ukurannya. Oh, dia lebih kecil kan?
Oke, itu aja video saya kali ini. Saya harap kita semakin bertanggung jawab ya untuk melihara iguana, jangan dilepaskan ke alam liar ya.